Nih kepala saya taruhannya. Jadi 4 orang itu berangkat tapi dengan harga yang sama. Sama tetap harga. Wah, bagus itu. Enggak bagus, orang saya gelapin kok. Bu Angel jangan begitu, itu fitnah namanya. Ya, memfitnah gelapin, tapi maksud aku amazing grace, amazing banget itu Babe bisa berangkat. Bu Angel memfitnah saya karena bisa berangkatkan 4 orang. Betul. Itu fitnah itu. Seharusnya nggak berangkat karena saya gelapin. Iya. Saya makan uangnya. Babe kalau sakras entah dulu. Ini lagi serius Babe pakai Oh, ini sakrasisme. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Makin seru drama Polikardus baku hantam, saling bongkar aib, saling serang, saling menghancurkan satu sama lainnya. Dan tentu saja pihak muslim hanya jadi penonton yang baik, hanya jadi penonton yang tepuk tangan di saat ada hal-hal seru yang dibongkar antar para Polikardus ini. Dan kita tahu Pak Bom itu sudah KO kemarin teman-teman. Harus diakui ya, Pak Bom sudah babak belur, sudah kalah telak. Tetapi akhirnya Pak Bom berhasil teman-teman membalikkan sedikit keadaan dengan menghadirkan yang namanya Lidara alias Pak Amos ya, kakek tua yang selama ini menjadi herder paling setia Pak Bom. Dan seperti biasa, di saat Lidara ada di sisi Pak Bom, maka Pak Bom tenang. Maka Pak Bom akan lebih leluasa untuk melakukan manuver-manuver walaupun badannya gempol ya, gemoy gitu kan. Walaupun badan Pak Bom itu besar, tapi kalau ada Lidara di sisinya, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi seorang Pak Bom. Dan itu sudah dibuktikan dari zaman dulu. Jadi Pak Bom dan Lidara adalah satu teman-teman. Di saat tidak ada Lidara, maka Pak Bom tidak berdaya. Tidak berdaya Pak Bom, sama seperti Yesus yang tidak berdaya kalau tidak ada Bapa besertanya. Jadi harus ada Bapa yang menyertai langkah-langkah Yesus. Begitu juga dengan Pak Bom. Pak Bom tidak berdaya kalau tidak ada Babe Lidara ya. Mereka sebut Babe Lidara. Dan di sini teman-teman, Lidara dengan segala konsekuensi penipuan-penipuan yang dia lakukan. Muncul untuk membela Pak Bom. Muncul untuk menghancurkan orang-orang yang berani menyerang Pak Bom. Walaupun Lidara tahu konsekuensinya namanya yang hancur. Namanya yang jelek. Tapi inilah resiko sebagai seorang pembela. Apapun cerita, dia harus berkorban demi Pak Bom yang selama ini sudah membesarkan namanya, yang sudah membantu dia menemukan klien-klien atau yang disebut sebagai korban ya oleh kelompoknya Redda Marbun. Sekali lagi bukan saya yang bilang. Jadi dibilang Pak Bom lah yang selama ini
merekomendasikan orang-orang yang pada akhirnya menjadi korban ya kepada Lidara ini. Sadis teman-teman. Tapi sekali lagi kemarin kita sudah bongkar dan di konten sebelumnya teman-teman juga sudah lihat sendiri bagaimana ya serangan demi serangan sudah mulai dilancarkan termasuk dari Lidara yang belakangan ini jadi aktif kembali teman-teman. Jadi aktif kembali dan kita seperti biasa hanya memaparkan, hanya memberikan bukti-bukti, apalagi di channel Jadid HMC Reaction ya atau HMC Reaction kita sudah tampilkan juga bagaimana serangan balasan sedang dipersiapkan oleh tim Reda Marbun teman-teman. Jadi sebenarnya kalian nggak bisa nonton hanya channel ini karena nanti nggak utuh informasi yang kalian dapatkan. Jadi di channel satu lagi HMC Reaction kita sudah tunjukkan teman-teman bagaimana Reda Marbun memberikan peringatan terakhir buat kakek tua ini karena dia bilang apapun cerita dia masih hargailah. Hargai Lidara si kakek tua yang usianya sudah tua dan menggunakan uangnya untuk biaya perobatan. Jadi dia bilang saya maklumi kalau Anda menggelapkan uang karena untuk biaya perobatan. Tapi kalau Anda tetap berani muncul, jangan salahkan Reda Marbun membongkar semua penipuan yang Anda lakukan, ditelanjangi habis-habisan seperti Pak Bom Bom. Bagi teman-teman silakan dicek di HMC Reaction ya. Tinggal ketik HMC Reaction, kita sudah tampilkan di sana. Oke, dan di kesempatan ini kita kembali akan menampilkan bagaimana yang namanya Lidara ini menghadirkan testimoni demi testimoni dari orang-orang yang pernah dia ajak teman-teman. Dan salah satunya adalah Fadilah Hafiz ya. Jadi Fadilah Hafiz itu sempat disinggung kemarin, dia bersama Fatimah Sedekah, itu pernah dibawa oleh Lidara secara gratis, secara cuma-cuma. Lidara yang carikan sponsor, bayangkan betapa baiknya Lidara gitu kan. Lidara yang carikan donatur buat kalian supaya bisa pergi gratis gitu. Walaupun menurut Edwin Botak, ya kamu jual Fatimah Sa'di atau Fadilah Hafiz. Ya, kamu jual misalnya butuh dana 30 juta. Dari donatur A udah ngasih 30. Donatur B ngasih lagi misalnya 20 atau 10. Donatur C ngasih lagi. Jadi ada 5 orang ngasih, yang berangkat 1, 4-nya kamu masukin kantong. Kamu jual nama orang. Jadi dibilang, ya, yang diuntungkan pada akhirnya adalah Lidara, menurut Edwin Botak. Karena Lidara ini menjual nama orang-orang yang terkenal, nama orang-orang yang disukai oleh orang-orang Islamophobia. Contoh Ki Ahmad, dikatakan nggak terkumpul uang sesen pun. Padahal Ki Ahmad sangat terkenal, tidak mungkin tidak ada yang berdonasi kepada Ki Ahmad. Nggak masuk akal gitu. Tapi ya mau gimana lagi teman-teman. Inilah dunia Polikardus. Dunia penuh dengan saling tipu-menipu. Saling tipu-menipu donasi. Dan di sini kita akan dengar bagaimana Lidara membanggakan pencapaian demi pencapaian yang sudah dia lakukan. Supaya orang kembali yakin menggunakan jasa dia untuk bisa berangkat ke tanah Israel. Jadi memang Lidara ini selalu membranding dirinya sebagai orang yang sanggup membawa kalian pergi ke tempat eksklusif-eksklusif yang ada di Israel yang tidak bisa kalian temukan di travel lain. Kalau di travel lain yang didatangi cuma tempatnya encus. Ya, Bukit Golgota gitu kan. Jadi hanya tempat-tempat Yesus gitu. Kalau sama Lidara, kalian bisa eksklusif pergi ke tempat yang hanya diketahui oleh orang-orang Israel gitu kan. Tempat-tempat yang ada di perjanjian lama, bukan hanya di perjanjian baru gitu. Wih, keren ya kakek Lidara gitu kan. Nah, di sini dia mengajak dan juga membandingkan bahwa dulu ada Jeki Sembiring yang sok-sok juga mau bikin travel, sok-sok mau mengajak orang pergi ke Israel tapi gagal teman-teman. Ya ternyata ada kisah unik juga ya. Dan alhamdulillah kita jadi tahu bahwa ternyata Jeki Sembiring dan Lina Wijaya pernah jual travel ke Israel dan gagal teman-teman. Gagal, walaupun kita nggak tahu apakah uangnya dikembalikan atau dimakan ya. Nah, ini nanti kita akan telusuri lebih jauh. Tapi karena Lidara nggak ada konflik dengan yang namanya Jeki Sembiring, nggak dia bongkar.
Ya nggak dia bongkar karena dia tahu kalau ini dibongkar nanti Jaki Sembiring akan tersinggung dan akan jadi konflik baru lagi. Nah, di sini seru ya, kita dengarkan dulu. Ya, lagi kebenaran lagi live. Ya, Bulia. Salam semuanya. Lagi istirahat dulu saya. Ya, saya cuma mau nawarin Bulia jadi ikut nggak, Bu? Saya ini terus nih Bulia nih. Karena dari kemarin nggak jadi terus. Bulia. Saya nggak ditawarin, Babe. Iya, semua di sini saya tawarkan. Saya tawarkan ikut saya nanti Maret ke Turki dan April ke Israel supaya saya tipu kalian, saya gelapkan duit kalian. Ya. Itu berapa? Babe, Kalau yang Paketnya diam, berapa? diam dulu, orang saya lagi ngomong. Babe. 1 menit saja. Babe, Apa? saya dengar informasi kayaknya nanti Ibu Liana nanti jadi bosek Israel dengan Koawi bosek Israel. Ya bagus, Dua orang. puji Tuhan. Tapi kan dia masih terpengaruh oleh si Winep. Ya, jadi gini, yang di Komal ini atau yang dibawa kalau mau ikut silakan. Pasti duit kalian saya gelapkan. Saya mau ikut Babe, Itu tapi nggak ada itu paketnya biaya, berapa itu, Babe. Be? Jadi ya Kalau ke Turki besok itu 28 juta kurang kira-kira. 28 28 juta. ya 30. Kalau ke Israel besok kalau ketiga negara itu 48 sampai 50 lah kurang lebih ya. Nanti ada daftarnya karena nanti kan setiap perjalanan kan ada flyernya, ada brosurnya, itu tertulis kan semua lengkap di situ. Persyaratannya apa. Dan saya punya 10 travel. Maksudnya saya kerjasama dengan 10 travel. Bahkan sekarang juga mereka ada 5 travel lagi mau kerjasama, jadi 15 travel. Jadi setiap tahun travel saya berbeda-beda. Kenapa? Mau tahu alasannya? Tapi bagi begundal setan hantu belau kan, Palidara tuh tiap tahun travelnya ganti karena sudah nggak dipercaya biji bapak kau. Kenapa saya ganti-ganti travel? Karena satu, menjaga privasi dan ide. Pertama. Kedua, karena travel ini juga bersaing, memberikan harga yang kompetitif. Artinya, ketika nanti saya mengadakan event ini, saya akan tawarkan ke semua travel. Ini saya punya event ini, saya ada rencana. Silakan kasih daftar, kasih tujuan destinasi namanya itinerary, kasih itinerary-nya dengan biayanya berapa. Nah itu masing-masing travel tuh berbeda, ada yang beda $100, ada yang beda ini, tetapi destinasinya berbeda juga. Ada yang harganya lebih tinggi tapi destinasinya eksklusif. Karena perjalanan travel itu ke Israel bukan seperti beli kacang goreng atau nenek moyang mau jalan-jalan. Masing-masing di Israel itu ada destinasi-destinasi eksklusif, ada destinasi-destinasi yang menengah, ada destinasi yang klasik namanya. Kalau yang destinasi klasik seperti yang diadakan yang lain-lain itu murah, ya. Karena destinasinya klasik, yaitu destinasi yang itu saja. Contoh, destinasi klasik itu ke Church of Nativity pasti, Golgota, ya, Taman Getsemani, kemudian ke mana Dome of the Rock, terus kemudian ke tempat-tempat yang ada di Alkitab, tetapi tidak keluar dari situ,
tidak ke Gua Makpela, tempat makam para leluhur Abraham, tidak ke City of David, tidak ke Kaisaria, tidak ke tempat kelahiran Raja Daud, tidak ke tempat kuburnya Nabi Yesaya. Nah, kalau kita tujuannya destinasi ke sini, harga pasti akan naik, akan lebih mahal. Daripada maka setiap saya menawarkan, pasti orang ini, di sana lebih murah, betul apa betul? Oh, sana lebih murah Pak, sama yang ini, kok Bapak lebih mahal? Ya, tapi lihat dulu, sama aja kita makan di warung. Makan di warteg ayam goreng, sama-sama ayam goreng 15.000. Kita makan di restoran ayam goreng yang sama 50.000. Gitu loh. Ya. Begitu. Jadi itu. Terus kemudian saya mau mengatakan bahwa ya, bagi orang-orang yang bodoh dan tolol, ya. Saya sih nggak pernah marah, cuman sambil bercanda aja, cuma saya tegas saja. Ada yang mengatakan bahwa, oh Pak Lidara itu pindah-pindah travel karena sudah nggak dipercaya oleh travel yang sebelum. Biji Bapak tahu, aku bilang. Biji Bapak nenek moyang tahu. Saya semua travel selama 12 tahun ini. Semua percaya kepada saya. Ya, saya mengganti-ganti itu karena ada apa? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Harus cerdik. Kalau saya lewat jalan situ terus, gampang saya dicegat orang. Betul apa enggak? Karena saya siapa? Ya. Maka setiap tahun harus saya ganti terus. B, izin tanya Ya. B. Gitu, ya. Itu yang membuat harganya berbeda antara yang Babe bilang tadi itu, apa faktor yang membuat itu jadi berbeda? Ya destinasinya Pak. Karena kalau destinasi yang klasik itu tidak berbayar. Paham nggak? Gitu. Ya, ya, ya. Gratis. Tetapi kalau destinasi yang eksklusif berbayar, satu orang masuk itu $10 sampai $20. Wow. Iya. Itu yang orang-orang bodoh itu nggak tahu. Tapi sok tahu. Yang ngoceh-ngoceh itu setan-setan, iblis hantu belau. Saya pikir itu destinasinya itu jadi mahal karena faktor Enggak. jaraknya. Ternyata faktor itu ya. Bukan. Satu faktor jarak, kalau jarak nggak apa-apa. Faktor berbayar. Karena kita ke Israel tidak mungkin satu kali untuk mengetahui. Bahkan orang yang ikut saya sampai 5 kali untuk destinasi yang berbeda. Mereka yang minta, Pak, kalau bikin jangan ke sana lagi karena saya sudah. Saya maunya ke sana, Pak, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Oke. Tapi harga tinggi. Nggak apa-apa Pak. Oke, jalan. Ya, itu seluk-beluk travel. Kalau nggak tahu jangan banyak omong. Itu setan komal sampah, hantu belau. Nggak tahu. Ya. Paham? Jadi kalau travel itu kita perjalanan, saya saja ke sana tuh, nanti saya tunjukkan fotonya. Saya dengan pendeta Mel Atok, Gilbert Lumoindong, ya, terus Mano Arfa, itu semua saya sama mereka ketemu. Kita di sana, kita melayani di sana. Mereka bawa rombongan mereka khotbah, saya pun dengan rombongan saya khotbah. Gitu loh.
Kalau kita di Israel itu ketemu sama seluruh pendeta, bahkan seluruh dunia. Makanya saya punya teman-teman pendeta hampir di seluruh dunia. Dan kita komunikasi terus. Ya. Jadi kalau yang mau ikut, Beli nanti babe. Dia Beli- banyak uang itu. siapa? Ayo, kalau mau ikut Bulia, ayo daftar besok. November kita juga ada lagi, saya ada lagi. Jadi 1 tahun ini 3 kali. Besok Turki, 7 gereja mula-mula, jemaat mula-mula, kitab Wahyu. Kemudian April, kan brosur itunya sudah saya itu di YouTube saya tuh, udah hampir 3 bulan ini. Ke Israel, tapi Israel saja besok. Ayo cari dana buat bom ke Israel. Cari donasi. Ya, yang mau. Ya, terus November kita juga ada 3 negara, 4 negara, Uni Emirat Arab, Dubai, Brimo. kemudian Yordania, Rimo. Mesir dan Israel. Ya, itu. Dan travel saya berbeda-beda setiap perjalanan. Ya, bahkan travel yang kemarin yang difitnahkan mereka sudah telepon, Pak, sama saya dong Pak. Masa Bapak nggak ini? Enggak, lu selesaiin dulu masalah itu. Tuh, karena setan hantu blau tuh lagi ngomongin. Iya Pak, suruh aja mereka ke sini telepon. Masa telepon aja nggak bisa? Nggak punya duit? Saya kasih uang untuk bayar beli pulsa kalau nggak bisa telepon. Masa gampang kok dibikin susah, tinggal angkat telepon aja. Mesti koar-koar kayak mulut, kata bom-bom pantat ayam. Itu loh ya. Yang kalau mau ikut, karena tanggal besok pertengahan akhir Februari sudah tutup, udah nggak bisa lagi karena Maret kita sudah berangkat. Ya kalau mau daftar silakan, nggak mau daftar juga ya syukur, karena kita juga tetap berangkat. Karena pengikut saya bukan dari Komal sini saja, bukan dari Komal itu, dari jemaat-jemaat gereja banyak. Yang pengikutnya, dan sudah mendaftar itu sekitar sekarang sudah 25 orang. Dan kita travel, kenapa? Pertanyaannya kan Bulia ya, dari waktu itu kan Bulia mau daftar kan saya Uber terus kan Pak, Bu ya. Bu daftar Bu, kenapa? Daftar, harap diketahui harus kasih down payment, karena apa? Karena kita travel, saya travel dengan pihak penerbangan dan pihak perhotelan sana, itu harus ada kerjasama dan harus ada booking. Karena pesawat bukan nenek moyang kalian, channel-channel sampah. Pesawat itu semua orang dari seluruh dunia itu tujuannya sama. Jadi kita harus booking seat namanya. Maka travel saya dikasih jatah 25 kursi. Nah 25 kursi ini sudah harus dibayar down payment-nya. Minimal 1/4 dari harga tiket sudah harus masuk ke penerbangan. Itu harus masuk kapan? 6 bulan. 6 bulan sebelum keberangkatan sudah masuk DP untuk booking seat. Maka itu semua peserta harus bayar DP minimal 10 juta. Atau kalau di kurs dolar itu minimal 200 ya, 200 atau 300 US dollar harus booking. 2 bulan sebelum keberangkatan sudah harus lunas. Karena apa? Karena itu untuk urus visa. Visa itu 4 negara. Visa itu nggak pakai liurnya nenek moyang.
pakai uang. Terus harus hotelnya harus dibagi, peserta ini ada berapa. Ini peserta ini di hotel ini, peserta ini kamar sini, itu harus dibagi. 6 bulan itu udah harus kita atur. Saya yang pusing ngurusnya. Itu loh. Ya. Yang peserta enak, tinggal berangkat, naik pesawat, ngeng, sampai sana tidur, jalan-jalan. Saya yang pusing ngaturnya. Gitu. Ya. Jadi para channel sampah, nenek moyangmu suruh bikin travel supaya tahu. Ya, channel sampah yang teriak-teriak itu gitu. Ya, sudah. Ya, gitu. 10 detik saja, 10 detik. Nggak bisa, belum. Saya belum. Sebentar dulu. 10 detik aja sebentar. Nggak bisa. sebentar. Kalau bom 10 detik tuh jadi 10 menit soalnya. Nggak benar, 10 detik aja. Ya sudah, sana. Hai Metatron, kau sementara di Belanda, lagi dicari imigrasi dan polisi, kau harus polisi pulang. Hai Metatron, kau pulanglah karena kau ilegal. Kau lagi ditunggu Babe Lidara di Indonesia. Terima kasih sudah. Siapa dia gue nungguin. Suruh dia mana sama nenek moyangnya suruh tunggu saya. Ya jadi itu ya. Jadi bikin perjalanan ini ya itu bukan pihak travel. Harus diketahui ya. Yang membuat perjalanan bukan travel. Travel hanya sarana. Yang bikin perjalanan, yang bikin semua rencana perjalanan destinasi saya yang menentukan. Travel tinggal oke Pak, biayanya sekian ya, sama seperti pendeta yang lain begitu, termasuk Gilbert. Nah, Bulia saya tanya, waktu itu Bulia pernah mau berangkat nggak? Waktu itu dengan ada pendeta kita, saudara kita Jeki Sembiring, dulu pernah mau berangkat. Iya. Dan Sama Mak Lina Wijaya dulu. iya, sama Lina Wijaya, Jeki Sembiring, terus sama saya. Jadi travel, waduh rame bener. Lagi di mana ini, host? Jadi Jeki Sembiring waktu itu travelnya dengan travel saya hampir bersamaan mau berangkat. Dan Lina Wijaya waktu itu pernah hubungi saya, mau berangkat juga ya? Iya. Wah, saya juga mau berangkat. Sama siapa? Sama Pastor Jeki Sembiring. Oh ya, saya bilang iya. Ya silakan aja. Tapi gimana Gimana kalau pesertanya Babe dipindahkan ke Jeki Sembiring? Oh nggak bisa. Nggak bisa. Silakan aja, nanti kita ketemu di sana. Saya berangkat. Rombongan Jeki Sembiring tidak pernah berangkat. Kenapa Bulia? Coba ceritakan, karena apa? Tidak jadi berangkat saat itu karena tidak memenuhi kuota. Jadi kita yang sudah mendaftar, yang sudah DP sebagian itu mau dipindahkan ke travel lain. Cuma kan kita tidak kenal. Nah saat itu kan Mbak Lina Wijaya dengan Bang Pastor Jeki batal diberangkatkan. Kalau seandainya saat itu memenuhi kuota, Mbak Lina Wijaya dengan Pastor Jeki berangkat. Kuotanya berapa? Kuotanya berapa? 20. 20. Kemarin saya tegas, kemarin itu si CP sama rombongan Winef berapa orang?
4 ekor cuma 4 ekor. Memenuhi kuota nggak kira-kira, host? Memenuhi kuota nggak? Tidak. Memenuhi. 4 enggak, kuota 15 itu atau 20 orang baru bisa berangkat. Ya kan gitu. Ya, sedangkan kemarin rombongan yang kemarin yang digoreng-goreng sama channel sampah cuma 4 orang. Berangkat nggak mereka? Nggak bisa berangkat. Tapi rombongan kemarin 4 orang berangkat. Hebat nggak? Bulia berapa kemarin terkumpul Jeki Sembiring? Cuma berapa? 5 kalau nggak salah. Cuma 5. 8. 8. Nggak berangkat. Saya 4 orang aja berangkat. Coba. Bagaimana menurut penilaian Bapak Ibu Saudara? 4 ekor lo berangkat. Terus masih difitnah sama channel-channel sampah itu. Mendigelapkan biji bapak tahu, biji nenek moyang tahu. Botak yang bilang. Ya, saya bilang, ya maaf ya, biji nenek moyang kau bisa berangkatkan 4 orang. 4 orang bisa berangkat ke Israel, 4 ekor. Tuh, Jeki Sembiring 8 orang batal. Siapa aja kemarin 4 orang itu, Be? Yaitu si donatur Liliana Sugi dengan suami, CP dengan istri. Winef gagal karena patah kaki 3. Jadi 4 ekor yang berangkat. Kira-kira biji nenek moyangnya channel-channel sampah itu bisa nggak berangkatkan orang 4 orang? Walaupun bayar 3 kali bayar. Udah bayar pertama, bayar kedua, bayar ketiga. Double. Bisa berangkat. Nih kepala saya taruhannya. Jadi 4 orang itu berangkat tapi dengan harga yang sama. Sama, tetap harga. Wah, bagus itu. Enggak bagus, orang saya gelapin kok. Bu Angel jangan begitu, itu fitnah namanya. Ya, memfitnah gelapin, tapi maksud aku amazing grace, amazing banget itu Babe bisa berangkat. Bu Angel memfitnah saya karena bisa berangkatkan 4 Betul. orang. Betul. Itu fitnah itu. Seharusnya nggak berangkat karena saya gelapin. Iya. Saya makan uangnya. Babe kalau sakras entah dulu. Ini lagi serius Babe pakai Oh, ini sakras. sakrasisme. Ya, jadi gitu. Ya. Gitu. Makanya karena hati busuk. Ya. Karena hati busuk. Babe, terus berangkat Ya, 4 betul. orang. Babe berangkat 4 orang, itu kan amazing. Tapi maksudnya yang difitnah dari siapa? Fitnah orang yang berangkat dalam satu itu apa orang lain yang memfitnah Babe? Woi Babe. Nah, kenapa jadi diem nih? Oke, iya gitu Bu Angel, sorry ke mute. Soalnya saya di mobil, saya di dalam mobil. Jadi yang memfitnah Babe itu orang dalam di situ apa orang di luar? Orang di luar ada kakek lagi nggak tahu, yang istrinya kabur sama orang, ngoceh bahwa katanya, wow itu dia memang biasa begitu biji nenek moyang kau. Ya kalau 4 orang berangkat nggak mungkin itu ada penggelapan, yang ada pemfitnahan oke. Enggak, itu saya gelapkan. Mereka Oh nggak iya berangkat. ya sakras lagi nih Babe ah. Mereka nggak berangkat kok. Babe, Itu yang berangkat, yang diem dulu. Saya mau kasih tahu yang berangkat 4 orang itu cuma rohnya doang. Babe. Ya. Hoi. Itu yang bicara tuh ada kakek-kakek yang ngaku pendeta, istrinya dibawa lari orang ya? Itu ya? Ya katanya begitu saya dengar.
Oh, yang kakek-kakek yang mulut besar itu ya? Iya, Yang selalu rempong dengan mama-mama ya? Oh, itu iya. bilang, yang istrinya di Bolero. Iya. Oh ya sudah, ya. Tanya. Sapunya pendeta tapi mulutnya seperti perempuan gitu ya. Udahlah, Babe sudah jangan Sudah diingat-ingat lah. tua. Enggak, saya ngomong begini. Dan ini coba ya channel-channel sampah saya gelapkan uangnya Fadila. Saya gelapkan. Uangnya Fatima saya gelapkan. Dan apa bantuan untuk Atta juga saya gelapkan. Benar nggak Pak Atta? Bu Fadila sempat makan itu lah ikan petrus lah Babe, dapat lah dia. Oh, iya pasti nomor 1 dia. Nomor 1. Satu. Yalah, Bulia berangkat lah Bulia, nanti makan ikan petrus ya Babe ya. Iya. Siapa yang Nih. mau ini saya kasih tahu siapa yang mau mendonasikan saya, ajak saya ke Israel bareng Babe, itu bisa kalau belanja dapat diskon sampai 70%. Tanya Babe. Iya, puji Tuhan. Karena saya dia bisa orang bahasa sono. Arab. Iya. Karena dia bahasa Arab. Dia ngomong di sana, asyhadu an la. Ujung-ujungnya bisa bahasa Arab, saya minta diskon, dia bisi-bisi bisa katanya. Iya, bayangin kadang sampai 70% saya didiskon sama mereka. Di Mesir nggak boleh pulang, di Israel nggak boleh pulang, di Mesir dibilang orang Mesir dari mana saya gitu. Modelnya Bu Fadila ini ya model orang Mesir. Kalau mereka yang di sebelah itu modelnya orang apa itu, Bu? Itu modelnya orang neraka, itu setan semua. Model Arab maklum. Saya kira model orang gila. Begitu teman-teman. Jadi kalau ada narasi-narasi yang aneh ya bisa tanya ke saya, karena sama Pak Atta kami pengalaman sama Babe itu. Ini aja Babe ngajak berangkat lagi Bu Fadila. Waduh, waktunya saya susah. Ini aja saya nggak tahu. Karena kan visa Arab Saudinya sudah keluar. Nah takutnya kalau Arab Saudi itu kayaknya 1 tahun ya Babe kalau nggak salah ininya berlakunya. Iya. Nah itu dia tuh. Ya doakan teman-teman supaya jadi dan saya di sana aman-aman saja. Amin. Iya, visa Eropa sama visa Amerika saya aja udah mau habis, mesti perpanjang lah. Nah ya kan. Itu takutnya belum berangkat sudah habis itu masa berlakunya. Iya. Oke teman-teman, saya turun dulu ya soalnya Nanti, Saya juga. Nanti Iya. kalau di Arab jangan lupa KO ya. apa tuh? Kencing onta. Astagfirullah. Alah di Mesir juga ada. Jadi Ya Babe ya. Di Mesir Penasaran juga loh Pak ada. Ben Ada. Nabil ini. Mesir juga ada. Nanti kebanyakan minum kencing unta cium-cium batu pulanya di rumah. Jadi gini, jadi kalau channel-channel sampah nonton ini dan pasti di live kan, ya, pasti nonton, ya. Coba bertanya dululah manusia-manusia yang ada di channel sampah itu, tanya sama nenek moyangmu sudah pernah belum ke Israel gitu. Biarinlah. Kalau ada yang tanya Abu Nas, suruh DM saya aja, tanya saya. Ya segitu aja. Karena saya bukan karena Abuna dan keluarga dekat dengan saya, tapi memang pengalaman saya sudah pernah ikut ini travelnya Abuna. Kalau ada rezeki lagi ada yang mau bayarin saya mau lewat Abuna, oke, ayo. Amin, amin, amin. Ya kan begitu. Supaya tidak ada simpang siur narasi yang enggak gitu loh. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi Madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualafah MC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000
dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam baduy untuk vitalitas, madu teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan baduy yang berasal dari hutan baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Luar biasa sekali teman-teman ya, bagaimana Lidara begitu jago dalam promosi, dalam menyampaikan kelebihan dari ikut travel ke Israel bersama dia. Karena memang menurut Lidara, dia sudah sangat berpengalaman membawa orang ke Israel. Dan dia bisa membungkus perjalanan ke Israel dengan perjalanan yang eksklusif tentunya. Dan di sini kita juga dengar ya bagaimana rombongan Jeki Sembiring itu gagal teman-teman, gagal pergi ke Israel. Saya nggak tahu yang udah panjar itu bagaimana nasibnya, ya karena nggak disampaikan dan bisa jadi ya masih pending sampai sekarang, mungkin nunggu tahun depan, nunggu cukup kuota dan sebagainya. Untuk masalah travel, jujur saya cukup ngerti lantaran kemarin sempat diskusi dengan beberapa travel agent mengenai kerjasama untuk membuat paket tour, ya paket umroh berserta api gitu kan. Misalnya umroh bersama Bang Juma, bersama Kores, bersama Ustadz Wafi gitu. Kemarin tuh sempat saya yang bagian negosiasi. Jadi saya cukup tahu bagaimana menyetel budgetnya, bagaimana ya sistem dari travel itu. Di sini dikatakan kenapa Jeki Sembiring itu bisa gagal, sementara yang namanya Lidara, kakek Lidara ini berhasil membawa walaupun cuma 5 orang tetap jadi berangkat. Tetap jadi berangkat dibilang. Sedangkan Jeki Sembiring 8 orang, bayangkan gagal gitu. Bayangkan gagal. Karena kenapa? Karena settingan awalnya untuk 25 orang. Apakah di sini Lidara yang hebat? Enggak, teman-teman. Jadi saya katakan ya, bukan Jeki Sembiring yang bodoh, artinya Jeki Sembiring nggak bisa membawa orang, enggak. Tapi Jeki Sembiring yang gagal promosi. Gagal promosi sehingga dari harusnya 25 orang cuman terkumpul 8 orang. Itu seandainya yang tercapai 80 mungkin tetap berangkat teman-teman. Tapi karena 8 ke 25 itu terlalu jauh, maka Jeki Sembiring mempending ataupun membatalkan perjalanan itu. Jadi bagi teman-teman, kalian harus tahu dulu ya. Lidara dari awal itu nge-setting perjalanan kemarin yang dengan orangnya CP itu memang eksklusif. Dia jualnya itu eksklusif. Harganya di atas rata-rata dan dia memang setting yang berangkat sedikit. Yang berangkat hanya kelompok mereka. Tidak digabung dengan penonton ataupun digabung sama orang luar dunia debat. Kenapa seperti itu? Karena dari awal mereka nggak mau gabung lantaran takut. Takut nanti ada foto mereka yang tersebar. CP, Alda, ini kan buronan. Ini kan penghujat. Ya, ini kan penghujat, teman-teman. Mereka juga nggak mau satu rombongan dengan orang biasa gitu. Walaupun itu Kristen. Tapi kan takut fotonya bisa kesebar. Betul nggak? Nanti misalnya Ki Ahmad lagi tidur di mobil gitu kan. Terus yang di depan dia, kursi depan dia lagi selfie gitu. Lagi selfie, terfoto lah Ki Ahmad. Tersebar gitu kan. Karena kan di dalam perjalanan pasti kita ngobrol. Kamu siapa namanya? Oh saya Alda gitu kan, Victory Alda, apa kegiatanmu? Oh saya apologet gitu. Oh kamu apologet, wah saya penggemar kamu, foto-foto gitu kan. Bisa tersebar. Sama kayak Elia Miron. Elia Miron nggak pernah bilang dia lagi bawa rombongan tur ke Israel, enggak. Tapi kenapa kita bisa tahu? Karena banyak peserta turnya yang selfie dengan si Elia Miron. Dan mereka taruh di Instagram, Facebook, dan sebagainya. Jadi kesebar. Dan Ki Ahmad ini kan nggak mau, sama CP juga kan dua-duanya ini kan penakut sekali orangnya. Mereka ini kan nggak mau ketemu orang. Coba lihat, CP itu sangat takut untuk ketemu orang. Dia cuma ketemu sama Pak Bom Bom doang sama Lidara. Sama yang lain mau nggak ketemu, sama Agatha, sama yang lain nggak mau. Bahkan CP selalu menganjurkan untuk jangan bertemu dengan apologet lain. Karena dia bilang kita nggak tahu mana yang besok jadi musuh. Ingat nggak? Mereka kan selalu ulang-ulang bilang gitu, jangan ketemu orang. Kita nggak tahu siapa yang besok jadi musuh kita gitu. Karena mereka sudah terbiasa, hari ini teman, besok jadi musuh. Ada histori seperti itu. Ada historinya gitu. Beda dengan muslim, kita sama siapa aja ketemu gitu.
Saya diajak ketemu sama siapapun, yuk, nggak ada masalah kok. Walaupun saya di medsos nggak tampil wajah kan, betul nggak? Saya pakai masker. Tapi kalau kalian undang, kita ketemu kopi darat, saya oke-oke saja gitu. Oke, beda dengan mereka. Itulah kenapa dari awal ini disetting eksklusif. Jadi kalaupun hilang satu orang, ya masih masuk budgetnya. Jadi hitungannya gini teman-teman. Kita saat buat paket tour, ya misalnya contoh nih, kalau ya kita tuh targetin misal 25 orang. 25 orang. Kalau 25 orang yang berangkat, HPP atau modal untuk satu orang 30 juta. Misalnya, modal satu orang 30 juta, kita jual 35 juta. Artinya kita untung 5 juta per orang. Kalau 25 orang berangkat. Oke? Ternyata yang daftar cuma 21 atau 20. Begitu yang daftar 20 kan artinya harga modal pasti naik. Yang sebelumnya per orang 30 juta berubah mungkin jadi 31 atau 32 juta. Kita bilang lah, oh jadinya per orang modalnya 32 juta. Yang berkurang keuntungan kita. Yang sebelumnya 5 juta, sekarang jadi 3 juta. Ya sudah, nggak apa-apa, yang penting jadi kan. Untung kita jadinya cuma 35 juta kurang 32 juta. Wah, sisa 3 juta per orang. Yang berangkat 20 orang. Oke, jalan. Tapi kalau 8 orang, ya, ke 25 orang tuh jauh teman-teman. Saya yakin, misalnya contoh, mereka setting ya jual 35 juta, yang berangkat cuma 8 orang, yang berangkat cuma 8, itu kalau dipaksain itu pasti nombok. Karena ujung-ujungnya modal per orang, kalau cuma 8 orang, modal per orang bisa jadi udah 35 atau 36. Kalau modal sama harga jual udah sama kan nombok gitu, ngapain dipaksain, mending digabung sama rombongan lain. Ya, digabung rombongan lain, atau kalau nggak mau ya sudah tunggu sampai memenuhi kuota, atau ya sudahlah kita kembalikan uang, anggap gagal gitu. Nah, itu balik lagi ke Jeki Sembiringnya. Tapi kalau Lidara dari awal ngesetting itu memang eksklusif hanya mereka, hanya 6 orang. 6 orang gagal satu, ya gagal satu dibilang karena patah kaki gitu kan. Sisa 5 orang ya tetap jalan, karena memang disetting dari awal seperti itu. Jadi bukan Lidaranya yang hebat. Ini kan masalah hitungan-hitungan aja gitu. Oke, kan banyak yang bisa diakali gitu. Oh, misalnya dari 20 orang berubah cuma jadi 8 orang. Mungkin coba dites, busnya diganti jadi pakai mobil biasa, atau mungkin destinasinya yang ini yang bisa dihilangkan saja lah, yang mahal-mahal gitu, dikurangi gitu kan. Kan itu kan tinggal otak-atik budget. Semua itu kan masalah uangnya itu gimana kita alokasikan. Ya, dengan jumlah orang yang makin sedikit, maka pembaginya makin dikit. Otomatis HPP-nya akan naik, kan gitu aja. Jadi bukan hebatnya Lidara gitu. Jadi kalau dia bilang, oh saya kerjasama dengan 10 travel, bahkan mau nambah 5. Setiap tahun saya berangkat dengan travel yang berbeda. Terus di tempat Reda Marbun dan Metatron, dikatakan bahwa saya tidak dipercaya oleh travel sehingga saya harus ganti travel. Ya, untuk ini saya harus menilai secara objektif tentunya. Di mana saya katakan yang disampaikan Lidara ada benarnya, karena dasarnya kan dia tinggal tenderin. Lidara pasti akan mohon kepada travel, saya mau berangkat misalnya 10 hari dengan rute jalan dari sini, pulang di sini, minimal hotel misalnya bintang berapa, yang mau dikunjungi apa-apa saja, minta penawaran. Jadi setiap travel akan buat penawaran, ya. Dia nanti ujung-ujungnya kan buat gini, rombongan kalau 20 orang harga sekian, rombongan 25 orang harganya sekian per orang. Kalau rombongan 30 orang harganya sekian. Makin banyak pasti makin murah. Dan setiap travel itu pasti kasih penawarannya. Dan Lidara yang memilih kan. Ujung-ujungnya dia pilih dari mana? Yang paling murah kan. Dia pasti pilih yang paling murah. Travel mana yang bisa memberikan harga paling murah supaya dia bisa untung lebih banyak. Itu ekonomi sekali gitu hitungannya. Wajar gitu kan. Wajar. Dia nggak mau terikat dengan travel karena dia ngitung-ngitungnya di situ. Mana yang paling murah itu yang dia ambil. Sehingga dia bisa spare keuntungan lebih gede. Betul nggak? Atau nggak dia alihkan keuntungannya ke, misalnya ada kunjungi tempat-tempat khusus gitu. Jadi kalau Lidara bilang, oh sama dia bisa eksklusif, ada tempat-tempat yang ada di perjanjian lama, ya, yang nggak pernah didatangi oleh travel-travel pada umumnya. Ya bisa aja kok. Yang penting kan hitungannya. Itulah Lidara bilang kalau yang ya tempat-tempat eksklusif itu lebih mahal.
lebih mahal gitu, karena tiket masuknya mungkin lebih mahal dan sebagainya. Ya itu wajar lah. Travel itu simple kok teman-teman. Ujung-ujungnya kan hitung-hitungan. Ujung-ujungnya hitungan gitu. Apa yang nggak bisa dibuat? 2 orang ke Israel pun berangkat. Ya. Pilihannya kan antara lu berangkat sendiri, atau yang kedua ada pemandunya, ada yang temani kamu, tapi jatuhnya kan mahal sekali gitu. Kamu 2 orang pergi, tapi kamu harus bayar untuk 3 orang kan? Karena ada 1 orang pemandu. Ada 1 orang pemandu dan kamu pasti bayarnya harus eksklusif juga gitu. Karena kan mobil yang harusnya bisa muat 4-5 orang, tiba-tiba cuma muat 3 orang. Ya. Mobil untuk 3 orang kan jadinya mahal pembaginya. Karena mobil itu harusnya untuk 5 orang. Sesimpel itu kok. Kita naik taksi aja, kayak travel ya. Misalnya travel Bandung-Jakarta. Per orang 200.000. Kamu mau charter 1 mobil boleh, misalnya 1 juta. Kamu charter 1 mobil 1 juta, kamu sendirian pergi juga kan? Betul nggak? Walaupun kamu cuma sendirian, oh saya charter nggak apa-apa 1 juta, saya pergi sendiri. Atau kamu ada 2 orang, ya udah 1 orang gopek gitu kan? Tetap berangkat kok. Jadi Lidara ini kadang lebay gitu. Dan di sini dia menghadirkan Fadila Hafiz sebagai orang yang pernah dia bawa dengan cara menggalang donasi, dan itu dia banggakan ya, dia banggakan. Padahal sekali lagi yang dipermasalahkan sama Edwin Metatron adalah yang donasi itu tidak transparan. Jadi contohnya kamu bilang, oh saya butuh dana 30 juta untuk membawa Siki Ahmad pergi ke Turki. Oke, 30 juta itu kan banyak yang bantuin. Ada donatur A ngasih misalnya 20, donatur B ngasih 15, donatur C ngasih 30, donatur D ngasih 10 atau 5 juta, terus ada yang receh-recehan. Yang dipertanyakan, berapa donasi yang masuk gitu, bukan masalah kamu bawa si Ki Ahmadnya. Ki Ahmad tetap dibawa, karena uang yang terkumpul jauh lebih besar daripada yang dibutuhkan. Ini tekniknya sama seperti yang dilakukan KC, teman-teman. Ya, saat dia di Arab, orang yang bayar dam, dia bawa 1 kambing keliling ke 11 orang. Bayangkan, dia dapat uang 11 kambing, dia tinggal beli 1 kambing, terus dia bawa putar. Ini ya kambing kamu, ini ya kambing kamu, ini ya kambing kamu. Dia tunjukin 1 kambing ke 11 orang. Kambing yang sama. Uang yang dia dapat 11 kambing. Sama gitu. Donatur buat Polycardus ini berangkat banyak. Dia tinggal kasih bukti kan, ini ya Ki Ahmad sudah berangkat ya, ini berkat donasi Bapak gitu. Ini yang kurang bijak teman-teman. Ini yang kurang bijak sekali. Dan sekali lagi, ini yang dipertanyakan oleh Edwin Sibota ini. Penggelapan yang dilakukan oleh Lidara, bukan berangkat atau enggaknya. Teman-teman harus garis bawahi dan jangan terkecoh oleh statement-statement pembiasan kalau saya bilang ya, sengaja untuk mengaburkan topik yang sebenarnya sedang dibahas. Jadi bukan masalah pergi nggak pergi, tapi kamu sudah bawa ini orang ke berapa donatur gitu. Dan Lidara tuh senang sekali kalau bawa orang untuk mencari donasi. Semua dia jual, ya semua dia jual, ngeri. Karena dia dapat keuntungan sangat banyak, dari travelnya dapat, dari donasi yang masuk juga dapat. Dan Reda Marbun sudah ingatkan ya, kamu gelapkan uang kemarin, kita tutup mata lantaran anggap kamu pakai uangnya untuk beli suntik ya, karena dia punya penyakit harus diobati. Orang ya sudah tutup mata. Jadi kalau kamu masih bersikeras muncul di dunia diskusi ini, ya udah siap-siap kamu dibongkar habis-habisan. Dan kita masih menunggu bagaimana nanti Reda Marbun akan memastikan Lidara ini tenggelam untuk selamanya. Ini seru nih. Oke? Dan kita jadi penonton yang baik saja, dan jangan lupa sambil nonton kita siapkan minuman dan cemilan terbaik. Jangan lupa minuman terbaik, apalagi kalau bukan Maudi Madu ya, apalagi di tengah kondisi cuaca tidak menentu dan di bulan Ramadan ini kita butuh yang segar-segar daripada minum sirup. Sirup ini kan rasanya tahu sendirilah, manis sekali gitu. Lebih bagus ganti dengan Maudi Madu. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.